Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Furuduhun niyatu waghsil wajhaka wa ghuslukal yadaini ma'a mirfaqika wa mashu ba'dir ra'si thumma ghsil wa rijlaika ma'a ka'baika wa tartibu thum. Furuduhu sebermula fardu-fardunya wudu. An-niyatu ialah niat. Sekarang kita membahas tentang fardu wudu. Ada yang bilang fardu wudu, ada yang bilang rukun wudu, itu sama ya. Fardu wudu. Yang pertama adalah niat. Waghsil wajhaka, dan basuhlah olehmu akan wajahmu. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah. Jadi yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah. Berniat ketika air pertama kali mengena ke wajah. Kalau seandainya wajah sudah terbasuh setengah, baru seseorang berniat, wudunya sah. Wudunya sah asal basuhan sebelum niat itu diulang ya. Basuh wajah nyampe ke mata baru berniat, lanjut sampai ke bawah, wudunya sah asal basuhan yang enggak ada niat dari atas sampai ke mata itu diulang lagi, ambil air basuh lagi ya. Intinya apa? Intinya dianggap basuhan wajahnya itu termasuk fardu wudu ketika dimulai dari basuhan yang disertai dengan niat. Wa ghuslukal yadaini ma'mirfaqika, dan membasuhnya engkau akan dua tangan, ma'mirfaqika bersama dua siku engkau. Fardu yang ketiga adalah membasuh dua tangan sampai ke siku. Basuh dua tangan sampai siku yang dibasuh. Itu yang ketiga. Mirfaqika ini taksis ya, taksis mutasil. Karena yang namanya tangan itu dalam bahasa Arab itu dari ujung jari sampai lengan. Ini tangan. Tadi dijelaskan di sana, bukan tangan ini, bukan semuanya dibasuh, tapi hanya tangan ujung jari sampai siku. Namanya taksis ini. Wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Fardu yang keempat, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Bisa kulit kepala, bisa rambut kepala, terserah. Yang penting di bagian kepala sini nih. Nah, bisa rambut, kalau dia ada rambut, bisa kulit kalau ada rambutnya. Kalau ada rambut basuh kulit boleh, boleh. Tapi yang perlu diperhatikan, kalau yang diusap itu adalah rambut, tidak boleh yang diusap itu rambut yang keluar dari batasan kepala. Dalam mazhab Syafi'i itu boleh mengusap meskipun sebagian dari satu helai rambut. Ini satu helai rambut nih. Nah, misalnya, sebagiannya itu sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai rambut yang diusap adalah rambut yang keluar dari batasan rambut. Nih, tarik
Nah, keluar dari batasan kepala saya. Yang saya usap itu ujung ini, maka wuduknya tidak sah. Jadi kalau mau mengusap rambut, harus rambut yang berada di daerah kepala. Atau rambut ini misalnya kan, ini masih batasan kepala. Masih, maka boleh nih. Ya, jadi hati rambut yang panjang ataupun rambut yang bergulung. Dia ada tuh, tidak panjang Ustaz, tapi kalau ditarik sampai ke sini kan, dilepas, narik lagi kan. Jadi itu, jadi yang diusap itu boleh kulit kepala, boleh rambut kepala. Kalau yang diusap rambut kepala, harus rambut yang masih berada di batasan kepala. Kalau rambut itu sudah di luar, pangkalnya di kepala tapi ditarik panjang, maka rambut yang udah di luar batasan kepala itu tidak boleh diusap. Harus berarti kayak rambut perempuan lah, panjang. Diambilnya kan, diusapnya ujungnya aja. Boleh? Ada. Tak boleh ya. Tsumma ghsil wa'um rijlaika, tsumma ghsil, kemudian basuhlah olehmu wa'um, dan ratakan. Ini asalnya umma. Dia fil amar ya. Amma ya umma, sama kayak madda ya muddu, mudda. Wa'um asalnya wa umma. Wa'um, dan ratakanlah olehmu rijlaika, akan dua kakimu, ma'ka'baika, bersama dua mata kakimu. Yang nomor 5 fardu wudu adalah membasuh kaki hingga dua mata kaki. Watartibu, dan tertib berurutan. Yang kesunahan fardu yang terakhir adalah tertib, harus dikerjakan berurutan. Basuh wajah dulu, baru tangan, baru mengusap kepala, baru membasuh kaki. Meskipun ada sebagian ulama mengatakan tertib ini tidak wajib. Kenapa kok ada ulama yang mengatakan tertib ini tidak fardu? Karena firman Allah itu menggunakan huruf ataf waw. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Jadi pakai waw semuanya. Sama seperti kalimat ja'a Zaidun wa Amrun. Itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama Zaid dulu datang baru Umar. Kemungkinan kedua Umar dulu, Ammar dulu datang baru Zaid. Kemungkinan ketiga Zaid dan Umar datang bersama-sama. Ini karena menggunakan huruf ataf, maka di sana tidak ada kewajiban tertib. Boleh kaki dulu baru kepala baru tangan, boleh tangan dulu baru kepala baru kaki, terserah. Yang penting terbasuh semuanya. Menurut kita, kenapa kok wajib tertib? Itu karena ada hadis Nabi, salah satu alasannya. Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan sesuatu yang Allah mulai dengannya. Ayatnya itu apa luan di Allah mulai? Wajah. Setelah wajah, tangan. Setelah itu ngusap kepala. Nah, begitu juga dalam pelaksanaan kita. Karena Allah menyusunnya seperti itu, kita seperti itu juga. Jadi ada khilaf ulama. Ada yang bilang tertib ini termasuk fardu, ada yang bilang tertib ini tidak termasuk fardu. Lahu syurutun khamsatun tuhuruma wa kaunuhu mumayyizan wa muslima wa adamul mani'i min usuli ma'in ila basyaratil maghsuli wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath wa adamin harrafi'i raf'al khabath. Lahu thumma lahu, kemudian lahu ialah baginya wudu, syurutun khamsatun, sebermula syarat-syarat yang 5. Artinya wudu mempunyai 5 syarat. Syarat dan fardu itu mempunyai kesamaan, mempunyai perbedaan. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama ketika ditinggalkan fardu wudu tidak sah.
ada fardu yang ditinggalkan maka wudhu tidak sah, ada syarat ditinggalkan maka wudhu juga tidak sah. Dari segi itu syarat dan fardu itu sama. Tetapi ada perbedaannya syarat itu tidak termasuk bagian wudhu, sedangkan fardu itu termasuk dari bagian wudhu. Pada definisi kalau syarat itu walaisa minhu. Bedanya itu. Kalau fardu atau rukun bukan masalah sholat aja nih ya, semuanya ya. Wa kana juz'an minhu. Kalau fardu atau rukun itu termasuk bagian dari sebuah ibadah. Kalau syarat itu dia tidak termasuk dari bagian ibadah. Ada 5 syarat wudu. Yang pertama tahuru ma'in. Asalnya ma'un tahurun. Idhofah sifat. Yang pertama adalah air yang mensucikan. Tidak boleh pakai air yang tidak bisa mensucikan, meskipun dia suci. Kayak air teh nggak boleh. Kenapa? Karena meski dia suci, tapi air teh tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Wa kaunuhu mumayyizan. Syarat yang kedua adalah kaunuhu, adanya mutawaddi, mumayyizan ialah mumayyiz. Syaratnya orang yang berwudu itu harus sudah mumayyiz. Jadi kalau ada orang belum mumayyiz berwudu, maka wudunya tidak sah. Anak umur 2 tahun, anak umur 2 tahun atau 3 tahun berwudu, sah wudunya? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia belum mumayyiz. Wa musliman, dan yang ketiga adalah mutawaddi itu harus muslim, orang Islam. Ada orang kafir berwudu, wudunya tidak sah. Kenapa wudunya tidak sah? Karena niatnya tidak sah. Kenapa niatnya tidak sah? Karena salah satu syarat niat sah harus diucapkan oleh orang Islam. Wa adamul mani'i min usuli ma'in ila basyaratil maksuli. Wa adamul mani'i, dan tidak ada mani', tidak ada yang menghalangi, min usuli ma'in, dari sampainya air, ila basyaratil maksuli, kepada kulit yang dibasuh. Syarat selanjutnya adalah tidak ada pencegah atau sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Entah itu cat, tip X, apa? Inai itu tengok dulu ya. Inai itu bisa apa namanya? Bisa, kalau inai nikah itu apa tuh? Nyerap. Nah, jadi intinya kalau nempel, pokoknya ada sesuatu yang menghalangi air, itu nggak sah. Cat, jadi disiram air tidak sampai. Kalau minyak gimana? Tengok dulu. Minyak itu sah, asal nggak apa-apa. Minyak apa nih dulu nih? Oh boleh. Kalau minyak beku yang tidak bisa minyak, misalnya kena air gosok, tidak apa-apa. Meskipun air tidak apa nama itu ya, langsung, meskipun airnya langsung tergelincir, jatuh misalnya, licin kali misalnya kan berminyak. Tidak apa-apa. Hand body tidak boleh tuh. Nah, kalian pakai body, pakai bedak, tidak lah ya. Tepung, tidak ada bedak, tepung. Kalau minyak coba tengok di kitab, itu nggak apa-apa kalau minyak, meskipun airnya tidak menetap di permukaan kulit katanya, tidak apa-apa kalau minyak. Kecuali kalau minyak yang jamit, yang udah beku, udah apa nama ya, udah nempel, udah karak, ala karak itu. Mences juga, kalau karak ada karaknya enggak, itu bisa menghalangi itu, hati-hati. Wa yadkhulul waqtu lidaimil hadath, dan masuk waktu bagi daimil hadas. Nah, syarat yang kelima ini terkhusus untuk orang daimul hadas. Daimul hadas adalah orang yang terus menerus hadasnya, yang non-stop, tidak bisa berhenti. Misalnya kayak ya selisil baul, kencingnya netes terus, udah los, stop kerannya udah los ya, nggak bisa lagi di stop itu kencingnya.
Maka bagi orang seperti itu ada syarat tambahan, yaitu harus masuk waktu. Artinya apa? Sebelum masuk waktu sholat, orang tersebut tidak boleh berwudu untuk sholat itu. Misalnya sekarang belum masuk waktu isya, lalu orang yang daimil hadas berwudu sekarang dengan tujuan wudu ini digunakan untuk sholat isya, maka wudu yang dilakukan tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena belum masuk waktu. Nggak bisa di stop, enggak ya, kalau daimul hadas. Namanya daimul hadas atau daimul hadas kentut perut misalnya kan, itu mengganggu tuh. Mending kalau baul ya. Tapi kalau kentut yang daimul hadasnya mengganggu kawan itu. Wa'adda minha rafi'i raf'al khabath. Wa'adda dan menghitung minha dari syarat-syarat ar-rafi'i oleh Imam ar-Rafi'i, menghitung atau menganggap raf'al khabas akan menghilangkan najis. Menurut Imam Rafi'i, salah satu termasuk dari syarat wudu adalah menghilangkan najis. Artinya, seandainya seseorang bernajis di tubuhnya, ada najis di tangannya, baik itu najisnya hukmi ataupun najisnya aini, harus dihilangkan dulu, dibasuh dulu, baru berwudu. Hukmi gitu juga ada nih, kencing, kering. Menurut Imam Ar-Rafi'i, kalau mau berwudu, hilangkan dulu najis itu, dibasuh dulu baru berwudu. Itu. Tapi apa ya? Yang dipegang itu enggak. Ada rinciannya. Tengok najisnya dulu. Kalau najisnya itu aini, masih ada tai ayam di tangan, mau berwudu, ya tuh hilangkan dulu baru wudu. Tapi kalau najisnya hanya najis hukmi, kencing udah kering, tidak ada aroma, tidak ada rasa, tidak ada warna, maka satu basuhan untuk menghilangkan najis hukmi sekaligus untuk menghilangkan hadas itu diperbolehkan. Ya, itu bedanya. Bedanya Imam Rafi'i menganggap harus dihilangkan dulu najis baru berwudu, baik najis aini ataupun najis hukumi. Nah, tapi yang biasanya kita praktekkan, yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah kalau najisnya aini, ya perlu dihilangkan dulu baru berwudu. Kalau najisnya itu hukumi, satu basuhan boleh digunakan untuk menghilangkan najis hukumi sekaligus untuk menghilangkan hadas. Dan tidak ada ulama yang mengatakan najis itu membatalkan wudu. Gimana ya? Najis maknawi pula tuh. Saya belum ketemu kitabnya. Atau kalian pernah baca? Ya. Salah satu yang bisa membatalkan wudu najis maknawi. Najis maknawi. Najis maknawi. Mana ini lagi? Ujung-ujungnya dibilanglah kencing manusia itu najis mughalazah. Masa kita harus cebok pakai turap pula? Luka-luka lah. Ya, kalau nggak paham belajar, ya gitu. Janganlah asal berfatwa. Udah tahu kalian, udah nonton videonya itu? Oh, belum ya? Hah? Ustaz siapa? Oh, saya. Saya yang bilang itu. Mana ada saya kayak gitu? Fitnah namanya itu. Ini penyebar hoax nih. Oh, yang ngasih tahu. Yang ngasih tahu ada ustaz yang ngomong gitu. Bukan saya yang ngasih tahu kan? Macam kalian mana pula? Sebodoh-bodohnya saya kayak enggak gitu kali lah saya. Iya kan najis. Nah, kan apa juga itu ustaz itu juga yang berkontroversi bahwa rukun wudu cuma 2, enggak salah ya. Dia juga bilang rukun cuma 2. Mana ada ya? Hati-hati mencari guru zaman sekarang ya.
Jangan tergoda dengan casing. Ya, casing bisa dibeli, bisa dipoles ya. Kenapa beda ainnya sama hukumnya? Karena beda ainnya sama hukumnya. Antara ketentuannya tadi kan katanya kalau seandainya wudhu terus lanjut ke ainnya ternyata ada najis ainnya nggak boleh. Kalau ada najis hukumnya boleh lanjut. Karena kalau dia itu najis ainiyah akan bisa mengubah air, sehingga dia tidak mutlak lagi. Kalau seandainya kan di wudhu dihilangkan juga najis. Hah? Kan ketika kita wudhu dihilangkan juga najis. Maksudnya? Misalnya najisnya itu airnya, Ah. kan terhilang juga ketika kita Terhilang, tapi air yang digunakan untuk menghilang itu tidak dianggap berwudu. Paham? Masalah gitu. Masalah di tangan. Ada tai kucing, tai ayam lah. Ngapain tai kucing sana? tai cicak, ada cicak. Nah, air kita siram satu, dengan satu kali basuhan air hilang tai ayam nih. Selesai. Kita basuh anggota lain, sah wudunya? Tidak boleh. Makanya syaratnya kalau mau membasuh ini hilangkan dulu najisnya. Udah hilang najisnya baru kita siram untuk berwudu. Najis ini hukumnya beda. Ini ada nih hukumnya sini. Tapi kencing misalnya. Tapi udah hilang rasa, bau, warna. Kita siram sekali untuk menghilangkan hadas plus untuk menghilangkan ini. Boleh. Selain menurut Imam Ar-Rafi'i. berarti menghilangkan najis ainnya itu harus dari sebelum kita berwudu. Harus sebelum kita apa? Harus dari sebelum kita berwudu atau pas kita berwudu pun boleh kita hilangkan. Pas kita berwudu tidak boleh, harus sebelum berwudu. Minimal harus sebelum mewudukkan anggota itu. Kalau kita ini berwudu, kan tidak berwudu namanya ini doh. Karena masih ada ini, makanya dihilangkan dulu. Saya mau basuh wajah udah. Mau basuh tangan, ada tai ayam. Saya hilangkan dulu tai ayamnya. Saya siram. Siram ini bukan wudu. Nyiramkan apa nama itu? Menghilangkan hadis. Najis. Saya itu baru saya. Nah, itu boleh itu. Minimal sebelum mewudukkan anggota itu, anggota wuduk yang akan dibasuh. Berarti itu nggak syarat wudu. Hah? Berarti itu nggak syarat wudu. Syarat wuduk? Kalau seandainya sebelum anggota itu kan harus, berarti kalau memang syarat wudu harus. Di sini perlu dibahas. Boleh nggak saya berwuduk ketika basuh wajah? Saya hanya niat menghilangkan hadas wajah. Masih bingung. Itu beda wuduk sama sholat. Kalau sholat tidak bisa, kita niat untuk rakaat pertama misalnya, rakaat kedua saya niat lagi, enggak. Ya, di apa baca di Fathul Mu'in ada tuh kalau tidak salah. Fathul Mu'in, kalau tidak keliru. Udah tamat, udah lah ya, udah tamat kan? Ada di sana keterangan nanti lebih. Masalah ini ada juga. Kalau di sini nggak tahu apakah di ianahnya apa di film, tapi ada dibahas di sana itu. Oke, ada. Saya serius sudah sok tahu. Wassunanu wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.